Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu terkait dengan keterampilan. Keterampilan Bapak Ibu, bagaimana cara mengukur keterampilan apa saja? Itu biasanya instrumennya adalah melalui tes praktek atau buat proyek atau barangkali melalui portofolio. Jadi pengukurannya itu ada kelihatan Bapak Ibu? Ada kelihatan? Ada Pak. Kelihatan Pak. Ada Pak, Jadi, kelihatan. umpamanya ini adalah salah satu daripada unjuk kerja ya, menggunakan alat. Apabila rangkaian alatnya tidak benar, nilai 1. Apabila benar tapi tidak rapi, nilai 2. Apabila benar dan rapi, nilai 3. Jadi ada ukuran-ukuran dari masing-masing penilaian. Ya, tergantung Bapak Ibu. Mungkin ada 1 sampai 4, ada 1 sampai 5. Kemudian, umpamanya kalau dari segi diskusi, dari segi diskusi kita nilai keterampilan berbicara. Ada dia bicara dengan lancar, nilai 3. Kalau kurang lancar, nilai 2. Kalau tidak lancar, nilai 1. Boleh juga Bapak Ibu 5 sangat lancar, nah, kasih 5. Lancar, kasih 4. Cukup lancar, kasih 3. Kurang lancar, kasih 2. Tidak lancar, kasih 1. Itu juga dari segi pronunciation-nya atau pengucapan, atau intonasi, atau pilihan kata. Ini cara rubrik penilaian dari keterampilan berbicara. Kemudian juga ada penilaian proyek ya, membuat satu laporan, ada skor-skornya. Yang penting ada skor-skor, kemudian ada indikator-indikator yang dinilai. Kemudian ada penilaian portofolio dari mata kuliah Bapak Ibu. Kemudian ada penilaian praktek. Ini contohnya biologi ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada penilaian praktek juga. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya silakan. Silakan ada pertanyaan. Nah, jadi tugas ya Bapak Ibu ya, tugas. Pilihlah salah satu dari pokok bahasan materi dalam mata kuliah yang diampu. Kemudian buat soal ya. Soal tadi kita sepakati satu soal, satu pengetahuan, satu pemahaman, satu aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreasi. Kemudian Bapak Ibu buat soal instrumen penilaian sikap. Dia ada 4 tadi, instrumen untuk observasi, lembar observasi, kemudian ada instrumen penilaian diri sendiri, ada penilaian teman sejawat, kemudian ada jurnal. Kemudian Bapak Ibu buatlah contoh penilaian keterampilan bisa dalam bentuk proyek, kemudian portofolio. Ya. Oke, ada pertanyaan Bu terkait dengan tugas? Halo? Ada pertanyaan? Bapak izin bertanya untuk yang tadi tugas nomor 2 dan 3 penilaian sikap dan keterampilan itu apakah semua poin Pak?
contoh Ya, instrumennya? usahakan semua poin, Bu. Oh, ya. Terima Poin. kasih Pak. Bapak Ibu boleh tiru dari yang ada, tapi rubah isinya ya, ATM. Nah, rubah-rubah aja optionnya. Ibu ya, Bu Ima, ambil Ya, dari siap. yang ada itu, Ibu tinggal Terima kasih. rubah-rubah aja lagi. Itu penting untuk di dalam nanti Ibu rekonstruksi mata kuliah. Harus ada itu ya. Oke, silakan Bapak Ibu lain. Kalau tidak ada, barangkali saya ingin menyinggung sedikit. Besok kita per-teaching ya Bapak Ibu. Iya, Pak. benar Pak. Seperti Iya, Pak. Ini kayak per-teaching yang bagus ya. Boleh? Boleh banget, Pak. Boleh, Pak. Jadi Bapak Ibu, nah, ini kayak kegiatan per-teaching ini kan terkait dengan proses pembelajarannya. Ini ada yang dinilai. Udah tahu apa yang dinilai Bu? Udah tahu dari kasih panitia? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti sampai penutup yang hanya dinilai. Jadi untuk itu Bapak Ibu, upayakan santai aja. Bagaimana Bapak Ibu mengajar, jangan grogi gitu. Jangan merasa seperti dinilai, jangan usah. Nah, seperti apa adanya saja. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian jadikan semua yang hadir di situ termasuk dosen penilai. Jadikan itu seperti siswa, namanya simulasi. Ya seperti mahasiswa ya. Kalau saya besok, karena ini coba Anda jelaskan. Begitu aja. Sebut nama aja. Ya. Karena ini kemana tadi terlambat ya? Jangan ngomong, boleh gitu aja. Ya. Jadi semua yang ada di dalam grup tentu itu selain dari yang tampil adalah peserta didik, termasuk dosen penilai. Itu ya. Itu sering dari pengalaman saya begitu. Jangan panggil bapak-bapak juga. Tolong bapak jelaskan. Nah, kita kan simulasi. Sebut nama aja. Ya. Namanya simulasi kan begitu Bu Petria ya. Nah itu satu. Yang kedua, yang sering terjadi itu teledor dalam waktu. Yang dinilai itu kemampuan dosen memanage waktu. Kita dikasih waktu 30 menit kan? Iya, pandai-pandailah dengan yang 30 menit itu. Pendahuluan berapa menit, pelaksanaan berapa menit, penutup berapa menit. Itu waktunya ya. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga, upayakan bagaimana kita itu hanya sebagai fasilitator. Ya, jangan ceramah aja. Upayakan peserta didik yang aktif. Ya, artinya banyak berinteraksi dengan peserta didik. Kalau perlu peserta didik yang banyak bicara. Ya, nah, jangan ceramah aja. Nah, ada sebagian dulu pengalaman dari A sampai Z berceramah, sekian terima kasih, assalamualaikum. Nah, peserta didiknya tidak pernah bicara. Ya, nah, jadi usahakan bagaimana interaksi di dalam proses pembelajaran peserta didik yang banyak aktif. Ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dalam menutup pembelajaran upayakan kita arahkan dulu peserta didik. Berdasarkan materi yang kita diskusikan tadi atau yang kita jelaskan, silakan ada yang ingin menyimpulkan. Nah, gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Tapi yang tadi yang sering teledor itu adalah waktunya Bapak Ibu. Mungkin keenakan baru pembukaan aja udah 30 menit. Nah, ini perlu kita perhatikan ya. Coba Bapak Ibu atur waktunya
mau pembukaan itu berapa menit, pelaksanaannya berapa menit, penutup berapa menit. Di pembukaannya cukup 5 menit. Kemudian di dalam pelaksanaan kegiatan inti mungkin 20 atau 15 menit. Nah, mungkin dalam penutupan mungkin ada sekitar 5 menit. Nah, akhir itu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan tentang ini? Silakan Bapak Ibu. Bu Anaga, Bu Alokan, kalau ingin yang bertanya disilakan. Silakan Bu, Bu Iman, mungkin ada yang ditanyakan tentang teaching. So, Insya Allah sudah mengerti Pak, tinggal eksekusi aja besok, mudah-mudahan tidak grogi. nah, jangan grogi, biasa-biasa aja. Bagaimana Bapak Ibu mengajar biasanya? Tampil aja. Tidak usah dipikirkan kami menilai. Ya. Siap-siap Pak. Misalkan dalam pembelajaran itu suasananya menyenangkan, suasana bagaimana berinteraksi dengan kawan-kawan yang jadi peserta didik menyenangkan. Ya, ini santai aja. Jadi bagaimana Bapak Ibu mengajar biasanya, kemudian sesuaikan dengan waktu. Ya, kemudian upayakan lebih banyak berinteraksi sesuai dengan yang dinilai ya Bapak Ibu ya. Yang pertama jangan lupa kita mengucapkan salam. Yang lanjutkan dengan berdoa. Coba Karani pimpin doa. Itu aja. Ya. Mungkin ada yang dengan saya Bapak Ibu, ada ya. Habis gitu aja Karani pimpin doa. Sudah, Mbak Karani simpulkan materi kita hari ini. Begitu aja. Ya. Kemudian nanti di dalam kegiatan itu jangan lupa yang mungkin melibatkan peserta didik untuk menjelaskan media yang kita berikan. Ya kan sudah ada penilaiannya ya Bu Ima ya. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak untuk saran dan tipsnya. Nah, ya. Jadi kalau ada pertanyaan, saya ingin ada pesan untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya ingin enggak menjadi orang yang sukses? Ingin Pak. Ingin Pak. Boleh saya sedikit ada pesan untuk Bapak Ibu? Boleh Pak. Boleh sekali Pak. Saya pernah membaca dulu falsafah Yunani itu. Apa beda orang sukses dengan orang gagal? Jadi beda orang sailor dengan successman. Yang pertama itu katanya orang yang sukses itu, successman itu katanya dia selalu berkata dan memikirkan what can I do for them? Apa yang bisa saya bantu orang lain? Apa yang bisa saya perbuat orang lain? Kalau kita sebagai dosen, apa yang bisa saya kerjakan supaya peserta didik saya bisa menjadi orang sukses? Apa yang perlu saya kerjakan? Nah, itu ciri orang yang sukses. Kalau orang gagal dalam pikirannya itu, apa yang orang lain bisa bantu saya? Apa orang lain bisa bermanfaat untuk saya? Itu ciri orang gagal. Jadi untuk itu mari kita tanamkan dengan keberadaan kita ini, apa yang bisa kita lakukan, yang peserta didik kita awalnya kurang bagus, kurang baik, ternyata melalui tangan kita mereka jadi sukses, jadi berubah, baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Itu yang pertama ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, beda orang sukses dengan orang gagal. Kalau orang sukses solve the problem, kalau orang gagal make the problem.
Kalau orang sukses, dia selalu memecahkan masalah. Banyak permasalahan di dalam pembelajaran kita, pandai, pintar, jago kita dalam memecahkannya, mengatasinya. Tapi kalau orang gagal, dia selalu membuat masalah. Yang harusnya peserta didik lulus, jadi tidak lulus.